بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan, amal saleh dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi untuk siang hari ini yaitu tentang ad-dunya darul imtihan. Bahwasannya dunia ini adalah darul imtihan, tempat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian bagi umat-umat, terutama umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, "Ad-dunya darul ibtila, fa'alaihi bis-sabri wal ihtisab." Dunia yang kita berada di dalamnya, yang kita hidup sekarang ini jamaah, adalah darul ibtila, adalah tempat ujian kita. Falyastabir wal yahtasib. Maka kalau tahu dunia ini adalah tempat ujian, maka dua, falyasbir, sabar dengan ujian tersebut, wal yahtasib, dan memohon ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Dua, sabar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut Allah mengampuni kita. Allah taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah taala berfirman di awal surat Al-Ankabut ayat 1 2 3, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, kebanyakan manusia mengira, ay yutraku, mereka dibiarkan oleh Allah, ay yaqulu amanna, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, dan mereka kira enggak diuji oleh Allah ucapannya. Ini jemaah, dunia ini tempat ujian Allah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lanjutkan, walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kita jemaah, agar Allah mengetahui siapa orang-orang sadaku yang dia benar-benar keimanannya, dan agar Allah mengetahui al-kadzibin, pendusta-pendusta keimanan. Jadi kalau udah tahu dunia ini tempat ujian, dan ujian ini Allah pengen tahu siapa yang membenarkan dengan keimanan ujian tersebut atau yang berdusta dengan ujian tersebut. Jadi kalau kita orang yang beriman, apapun yang menguji kita, kita diuji oleh apapun, yakin semuanya ini adalah untuk kebaikan kita. Dan
Jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, ujian di dunia ini menurut kita itu ujian itu musibah. Musibah itu baru ujian, sakit itu ujian. Padahal ujian itu ada dua, jamaah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 168. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya, bahwasanya di dunia ini walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian di dunia ini bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Harta ujian, anak ujian, jabatan ujian, kesehatan ujian. Namun kita anggap sebagai ini bukan ujian. Banyak harta itu ujian, Pak, untuk menguji. Harta itu untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat kepada Allah harta itu? Allah memberikan kita kesehatan. Ini juga ujian. Kesehatan itu digunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah kah? Atau kita sehat malah bermaksiat kepada Allah? Anak istri, ini juga hasanat, kebaikan-kebaikan. Namun ketahuilah bahwasanya ujian itu berupa kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau, para sahabat melakukan musyawarah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin, jemaah. Baru Rasulullah SAW dikuburkan 3 hari setelahnya, yaitu di hari Rabu. Karena menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Setelah para sahabat, ya, mereka menyatukan suara bahwasanya pemimpin itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Maka yang pertama diucapkan Abu Bakar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya jabatan ini khalifah, itu pun ujian. Makanya yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal mendapatkan gelar khalifah. Pertanyaannya, ada tidak di antara kita yang manajer naik menjadi VP misalnya ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Yang VP jadi SVP ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ada nggak, Pak? Yang ada dari SVP turun ke VP baru innalillah, atau dikeluarkan dari kantor innalillah. Bukan, Pak. Antum direkrut jadi pegawai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian. Abu Bakar radhiyallahu anhu, masya Allah, bagaimana keimanan beliau ketika menjadi khalifah? Beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peringatan nih, Pak, sesungguhnya kita milik Allah, nyawa kita pun milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar berdiri di hadapan para sahabat yang lainnya, aqumu amamakum walastu bi khairikum. Wahai sahabat, ana berdiri di antara antum, padahal ana bukan yang terbaik. Ini bagaimana kerendahan hati Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa in ra'aitumuni fi khairin fattabi'uni. Kalau kalian melihat ana dalam kebenaran, ikuti. Ya, begitu juga dalam hal-hal proyek dan lain sebagainya. Kalau benar sesuai dengan spek dan lain sebagainya, ikuti itu, taat pemimpin itu. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, fa in ra'aitumuni fi ghairi dzalika fasaddiduni. Kalau aku melenceng dari apa yang diperintahkan Rasulullah, tolong nasihati aneh. Saddiduni, benarkan aneh. Itu, Pak. Jadi seorang pemimpin ini siap untuk mendapatkan nasihat, siap untuk dikritik, siapapun itu dalam tingkatan apapun. Begitu juga kepala rumah tangga. Dinasihati sama istri, dengarkan. Dinasihati sama anak, dengarkan. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jabatan itu pun menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang terbaik setelah Rasulullah. Beliau mengatakan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Jabatan coba. Jadi hal ini membuktikan bahwasanya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada yang namanya rebutan kekhilafahan setelah Rasul. Bisa dipahami, Pak? Para sahabat ini malah enggan untuk memimpin. Bukan seperti perkataan orang-orang Syiah, Abu Bakar merebut pimpinan dari Ali, Umar merebut pimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Bukan. Para sahabat ini sudah dari awal gak mau dipilih. Tapi karena semua sahabat yang lain mendukung beliau untuk menjadi pengganti Rasulullah, maka Abu Bakar pun dengan berat hati beliau mengatakan ana siap, dan beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jabatan itu ujian terberat. Harus tahu bahwasanya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lagi dengan Qarun. Kalau bapak-bapak baca surat Al-Qasas ya, ayat 76, 77, dari 75, 76, 77, bagaimana Qarun? Allah Ta'ala berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini sebelumnya min qaumi Musa. Dia adalah muridnya Nabi Musa. Murid yang taat. Fabagha alaihim. Tapi Qarun berbuat curang. Allah istidraj Qarun wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Allah istidraj Qarun dengan kekayaan yang sangat luar biasa fantastis, bahkan kuncinya tidak bisa diangkat oleh 7 sampai 10 orang yang kuat-kuat, enggak yang cungkring, yang gede-gede badannya. Nah, ini jemaah. Coba lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diuji dengan jabatan, diuji dengan kekayaan, beliau sadar bahwasanya jabatan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu berupa ujian. Maka beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun Qarun yang sebelumnya murid Nabi Musa alaihi salatu wassalam, diberikan oleh Allah jabatan, diberikan oleh Allah berupa harta, fabagha alaihim. Kemudian berbuat curang, jemaah. Berbuat curang. Bahkan di ayat 78, innama utituhu ala ilmin indi. Bahwasannya apa yang saya peroleh dari jabatan, harta dan lain sebagainya, innama utituhu ala ilmin indi. Itu semua karena kecerdasan dan kejeniusan saya. Ini kata siapa? Qarun, jemaah. Nah ini. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap nikmat yang Allah berikan? Hati-hati jemaah. Sekali lagi, para ulama, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwasannya al-bala'u bis-sayyi'ati yarji'un wa qalilun minal hasanati yarji'un. Berapa banyak orang yang diuji dengan ujian kenikmatan-kenikmatan, mereka tidak kembali kepada Allah. Adapun orang-orang yang diuji dengan keburukan-keburukan berupa musibah, mereka kebanyakan mayoritas kembali kepada Allah. Nah, kira-kira banyakan mana orang yang diberi harta banyak menjadi taat kepada Allah, atau orang yang diberikan musibah kembali kepada Allah? Banyakan yang mana, Pak? Kebanyakan orang yang diberikan musibah. Tapi jangan minta musibah kepada Allah ya. Na'udzubillah. Ini jemaah, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?
Maka Nabi SAW bersabda, al-anbiya'u thumma amthaluhum thumma amthaluhum. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, yang pertama adalah para nabi dan rasul. Thumma amthaluhum. Kemudian orang-orang yang keimanannya seperti para nabi dan rasul. Thumma amthaluhum. Kemudian keimanannya seperti sekelas nabi lagi. Artinya apa? Bahwasannya ujian seseorang berat atau tidaknya itu tergantung keimanannya. Fa in saluba, kalau keimanannya kuat, ya, asyad, maka ujiannya semakin berat. Wa in dha'afa, kalau keimanan seseorang itu lemah, ala hasabi dinihi, Allah uji sesuai dengan keimanannya. Nah, ini jemaah. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya al-bala al-a'zam, bahwasannya ujian yang terbesar laisa an malihi, bukan ujian harta, wala ahlihi, bukan ujian keluarga, wala nafsihi, bukan juga ujian pada dirinya, walakin ad-dinihi, tapi ujian terberat itu ujian agama, Pak. Karena kalau ujian materi, motor hilang, antum sabar, antum ikhlas, jadi pahala. Anak sakit, antum ikhlas, antum sabar, ngurus, jadi pahala. Kita sakit, kita ikhlas, kita sabar, jadi pahala penghapus dosa. Tapi yang lebih berat daripada itu adalah ujian agama. Ujian agama itu apa? Males sholat, nggak taat kepada Allah, ahli maksiat. Ini ujian lebih berat daripada ujian orang yang dalam masalah materi. Namun coba misalnya, ada orang yang jatuh dari motor. Kita kaget nih, ya Allah, innalillah, dibantu rame-rame. Ada orang nggak sholat, ini ujiannya beratan mana, Pak? Ujiannya berat mana? Yang sebenarnya, wallahi ujian agama jauh lebih berat daripada ujian duniawi. Kenapa? Karena ujian duniawi, kalau ikhlas dan sabar, mengangkat derajat, menghapus dosa. Kalau ada teman kita nggak sholat, ada saudara kita nggak sholat, itu sebenarnya ujian berat. Namun tidak ada orang yang ngelayat. Ada nggak orang nggak sholat kita layat, kita samperin, kita nasihatin, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Nggak ada. Tapi kalau ada tetangga kehilangan motor, satu kampung datang. Ada tetangga jatuh, satu RT datang. Ada tetangga bertahun-tahun nggak sholat, nggak ada yang datang tuh. Padahal itu musibah paling besar. Yaitu musibah dalam apa, Pak? Agama. Dan sekali lagi, ujian yang Allah berikan kepada manusia itu hasbadinihi, sesuai dengan kekuatan keimanannya. Kalau keimanannya solub, kuat, asyad, maka ujiannya berat. Sebaliknya, kalau keimanannya ringan atau keimanannya lemah, malah al-imtihanu ala hasabi dinihi. Ujian itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fama yabrahul bala'a bil abdi hatta yatruku yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Fama yabrahul bala, sesungguhnya ujian ini di dunia nggak ada selesainya, Pak. Sekali lagi, selama kita di dunia, Allah akan menguji kita sampai Allah jemput kita nanti. Terus diuji. Kalau nggak duniawi kita, ukhrawi kita. Ngeri, Pak, ini. Kalau nggak materi, agama kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian agama ini lebih berat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, hatta yatruku yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Allah uji manusia di muka bumi ini selama dia masih hidup, sampai orang ini berjalan di muka bumi ma 'alaihi khati'ah. Orang ini
dijemput oleh Allah sampai habis semua dosanya. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau ini gak pernah ngeluh, Pak. Ya, gak pernah ngeluh. Jadi muridnya menceritakan kana al-imam, bahwasanya Imam Ahmad ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penjara berkali-kali, 3 kali masuk penjara karena bertentangan dengan khalifah dalam bab akidah. Tapi beliau ini selama itu lam yata'awwah, belum pernah mengatakan aduh. Apa, Pak? Aduh. Ada enggak di antara kita ketika diuji Allah sakit gigi, kita ngucapin aduh? Ada, Pak? Sakit kepala, waduh. Ini, Pak. Ini lam yata'awwah. Dan tidak pernah mengadu ke manusia. Bahkan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ayah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan di surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku, bahwasannya aku hanya mengadu bathi, musibah yang menimpaku, wa huzni, kesedihanku, ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu itu kepada Allah, Pak, bukan kepada manusia. Merintih kepada Allah, bukan merintih kepada manusia. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu kepada Allah atas musibah yang menimpaku dan kesedihan yang aku alami. Ini Nabi Ya'qub, Pak. Jadi bukan zaman sekarang apa-apa di sosial media dipamerin, apa diomongin, oh banyak PHK nih, ditulis di profil WA, di apa itu status, macam-macam. Udah nggak usah, Pak. Harga BBM naik misalnya, anak sakit, sudah, Pak, nggak perlu disebar di sosial media. Kalau disebar di sosial media, ikhlasnya nggak ada. Ya, syarat kita mendapatkan pahala akan setiap musibah yang menimpa kita, yang pertama ikhlas. Ikhlas itu nggak dipamerin statusnya. Aduh, ibu aneh ini sakit udah 3 tahun, sebar sosial media. Anak aneh demikian, disebar semuanya di sosial media. Tetangga tahu, teman tahu, saudara tahu, dan lain sebagainya. Bangkrut ini, bangkrut itu, nggak perlu, Pak. Syarat pertama ikhlas. Yang kedua sabar. Sabar itu dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala atas ujian yang menimpaku, wakhluf li khairan minha, dan ya Allah gantilah untukku dengan yang lebih baik. Ini harusnya ngucapin ini. Sekali lagi, bukan mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Yang kedua, mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul bala'u bil mu'min wala mu'minatin fi jasadihi wala fi malihi wala fi waladihi wala fi nafsihi illa yakunu alaihi kafaratan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati, sesungguhnya ujian ini selalu Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki dan perempuan. Jadi ujian itu terus, gak ada berhentinya, jemaah.
Ya. Fi jasadihi, baik dalam jasadnya, sakit dan lain sebagainya. Wa malihi, baik dalam hartanya. Wa waladihi, anak-anaknya. Wala fi nafsihi, bahkan dalam jiwanya. Wa ma alaihi min khati'atin. Kalau dia sabar atas ujian tersebut, ma alaihi min khati'atin. Orang ini akan dijemput oleh Allah tanpa ada dosa pada dirinya. Kafaratan lahu. Dan ujian itu semuanya akan menjadi pengkafarat, penghapus dosa-dosa kita. Nah ini ya. Jadi ingat, bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah, sesungguhnya Allah ingin kebaikan pada diri kita. Yaitu Allah ingin mengangkat derajat kita, dan yang kedua Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdihi khaira, ujjila lahu 'uqubatahu fid dunya." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza arada, ketika Allah menginginkan, li 'abdihi khairan, kepada hambanya, yaitu kebaikan, ujjila lahu 'uqubatahu fid dunya. Allah segerakan ujian bagi orang tersebut di dunia. Saya ulangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza aradallahu li 'abdihi khaira." Ketika Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya, ujjila 'uqubatahu fid dunya. Allah segerakan uqubah, ujian-ujian di dunia. Ini jemaah. Jadi ada orang yang diuji gak punya anak, ada orang yang udah punya anak diuji anaknya punya penyakit, ada yang penyakit ayan, ada yang anaknya butuh kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Ini ujian-ujian, Pak. Sesungguhnya ujian-ujian ini Allah segerakan di dunia untuk kebaikannya. Sebaliknya, wa in aradallahu, ketika Allah ingin syarran, keburukan menimpa seseorang, apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, amsaka anhu uqubatahu. Allah tahan ujian-ujian untuknya di dunia. Kemudian untuk apa? Yuwaffa bihi yaumal qiyamah, agar Allah sempurnakan azab untuk orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Ada orang ahli maksiat, ada orang gak pernah sholat, ya. Tapi hartanya banyak, gak pernah sakit lagi keluarganya. Dia gak pernah diuji, aman-aman aja. Hartanya aman, jabatannya aman, anak istrinya aman. Tapi aneh, orang ini gak pernah ibadah kepada Allah. Bahkan orang ini ahli maksiat. Maka itu tanda Allah tidak peduli dengan orang itu. Karena Allah ingin Allah sempurnakan azab untuk orang tersebut di mana? Di akhirat nanti. Ini cuma. Jadi jangan kaget kalau orang-orang kafir atau non muslim, mereka ahli maksiat, jangankan ahli maksiat, mereka gak kenal Allah, mereka gak beribadah pada Allah. Namun dunianya enak, jabatannya bagus, oh luar biasa, gak pernah kerja keras, bentar-bentar apa tuh, healing gitu ya, jalan-jalan mulu. Jangankan kenal Allah, jangankan beribadah Allah, gak pernah. Ini bukti bahwasannya Allah akan sempurnakan azab untuk orang tersebut di akhirat. Adapun ustaz, ini orang rajin ke masjid, sholat berjamaah, ikut pak taklim, ya Allah, anaknya sakit-sakitan, usaha nggak pernah sukses. Ini gimana sih? Ya, seolah-olah Allah nggak adil nih. Ke orang kafir kok Allah baik banget nih dunianya. Sedangkan kepada orang-orang beriman, ya Rob, karena Allah ingin menyempurnakan untuk orang-orang beriman apa? Pahalanya nanti di akhirat. Dosanya dihapus oleh Allah dengan ujian-ujian di dunia. Ini jemaah. Ini rahasia. Rahasia Allah kepada kita ini. Jadi kita nggak boleh nih merasa, wah kok orang-orang kafir nggak pernah ibadah ini hidupnya enak gini-gini. Alhamdulillah. Itu busyra untuk dunianya. Adapun akhiratnya Allah nggak kasih sama sekali.
Berapa lama sih dunia? 60, 70, 80 tahun. Itu hanya beberapa menit saja di akhirat. Masa kita iri? Adapun orang yang taat, kita ya Allah, ya Ustadz, aneh. Mulai ini mau hijrah, ujiannya banyak. Baru pindah dari bank-bank ribawi. Ya Allah. Nggak mau tanda tangan karena ada ini ujiannya berat. Falyastabir wal yahtasib. Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu tugas kita jemaah. Ya. Karena dunia ini tempat ujian. Tugas kita selamat dari ujian tersebut. Bukan dunia ini tempat senang-senang. Sampai kita lupa kesenangan abadi di akhiratnya Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang barokah, ya, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diuji oleh Allah, segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Dan yang kedua, jangan sebarkan musibah yang menimpa kita di sosial media. Karena orang-orang beriman, bahkan para nabi dan rasul, beliau mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Nabi Ya'qub mengajarkan kepada kita innama husni, innama ashku, sesungguhnya aku hanya mengadu kepada Allah. Bathi, ujian-ujianku, wa huzni, kesedihan-kesedihanku, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan galau jemaah. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah pasti. Sekali lagi Allah Ta'ala berfirman di surat Hud awal juz 12 di ayat 16, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabah, tidaklah setiap binatang yang melata. Binatang ini ada sekolah nggak Pak? Nggak ada. S1 jangankan, baca juga nggak bisa. Coba antum lihat tuh, apa tuh binatang yang lambat tuh, keong. Coba jalan sini sampai Pitu itu mungkin sehari semalam. Tapi Allah jamin rezekinya. Apalagi yang sampai antum manusia sekolah, ngaji, belajar dan lain sebagainya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang yang melata sudah Allah jamin rizkunya. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi yang baru lahir, belum sekolah, dia nangis saja, kakeknya datang, neneknya datang, pamannya datang, tetangganya jenguk, nggak ada yang nggak bawa oleh-oleh. Itu bayi Pak. Jadi kita harus yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizqna rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal dan amal ibadah yang Engkau terima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.